Halo pemirsa, selamat datang di Berita Update Harian. Kami berikan informasi terbaru dan aktual yang dirangkum spesial untuk Anda hanya di Berita Update Harian. Pasukan Rusia berhasil dipukul mundur oleh serangan balasan Ukraina di wilayah Kharkiv Selatan. Komandan Perang Rusia, Khodakovsky, ungkap alasan kekalahan bukan karena jumlah pasukan, melainkan penggunaan pasukan yang ceroboh, yaitu dalam hal pengorganisasian. Akibat serangan balik itu, lebih dari 40 pemukiman di wilayah Kharkiv kembali ke tangan Ukraina. Buntut kekalahan di wilayah Kharkiv itu, Rusia mulai menyusun untuk melakukan serangan balik terhadap Ukraina dengan menggunakan senjata yang mereka sebut sebagai naga api. Presiden Putin beserta komandannya merasa terhina akibat kekalahan Rusia di Kharkiv. Mereka menyiapkan senjata penyembur api berat TOS-1A yang merupakan senjata termobarik yang dapat menyemburkan api layaknya cerita dongeng. Senjata ini mampu memberikan ledakan besar yang menghasilkan suhu 3000 derajat Celcius dan mampu menguapkan tubuh manusia. Senjata ini dianggap paling mengerikan di dunia. Bahkan Amerika sempat melarang penggunaan senjata tersebut. Menyebarnya virus corona di wilayah Cina membuat pemerintah melakukan lockdown di beberapa wilayah yang mengakibatkan krisis makanan dan barang di beberapa wilayah tersebut. Cina sendiri mencatat 226 kasus baru hari ini, yang menjadikan total kasus aktif sebesar 5.651 orang. Yang paling parah adalah kebijakan pemerintah Cina yang melakukan lockdown di wilayah Chengdu yang mempunyai populasi 21 juta orang. Para penduduk kota harus menunjukkan bukti tes negatif COVID jika ingin berpergian. Sementara di Provinsi Xinjiang, lockdown yang telah dilakukan selama 15 hari membuat penduduk krisis makanan dan barang. Beberapa orang mulai kehabisan tepung, beras, telur, hingga susu untuk anak-anak di rumah mereka. Kabar menyebutkan lebih dari 300 permintaan akan makanan dan obat-obatan tersebar luas di media sosial. Sebelumnya, PBB sempat membuat laporan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Cina di wilayah tersebut terhadap Uighur dan minoritas Muslim di wilayah tersebut. Bahkan, Cina sampai mengerahkan buzzer media sosial untuk membungkam keluhan terkait kekurangan bahan makanan dan obat-obatan akibat lockdown di wilayah tersebut. Aksi demo penolakan kenaikan harga BBM oleh elemen buruh dan masyarakat masih berlanjut. Rencananya, hari ini akan ada sekitar 1.900 orang yang akan berdemo di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK dan beberapa elemen mahasiswa dan simpatisan. Ribuan personel gabungan TNI Polri akan disiagakan untuk mengamankan aksi tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa kenaikan harga BBM sudah tidak bisa ditahan lagi karena keterbatasan APBN negara untuk memberikan subsidi. Jokowi mengatakan, subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM awalnya hanya 152 triliun. Saat ini sudah melompat hingga 3 kali lipat menjadi 502,4 triliun. Jokowi mengatakan, opsi untuk menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir yang diambil, karena APBN negara diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jokowi berkomitmen agar penggunaan subsidi yang berupa uang rakyat harus tepat sasaran, dan subsidi harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Saat sidang paripurna pada 6 September lalu, para peserta sidang merayakan ulang tahun Ketua DPR Puan Maharani. Perayaan ulang tahun itu terjadi saat aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Hal itu menjadi sesuatu yang kurang etis, sehingga Joko Priyoski melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Puan Maharani di sidang paripurna ke MKD. Politisi PDI Perjuangan Juni Mart Girsang menanggapi laporan ex-aktivis 98 tersebut. Ia mengatakan, aksi tersebut adalah hal yang dilakukan secara spontan, dan jika dimasukkan dalam pelanggaran kode etik, itu tidaklah tepat. Menurutnya, video yang beredar luas di masyarakat merupakan penggalan dan tidak memperlihatkan peristiwanya secara utuh. Akibat dari viralnya video tersebut, ex-aktivis 98 Joko Priyoski kemudian melaporkan Puan Maharani ke MKD DPR RI. Puan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik akibat perayaan ulang tahunnya pada sidang paripurna. Ia meminta Puan Maharani untuk segera meminta maaf atas tindakannya tersebut dan mulai menanggapi aksi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Nah pemirsa, itu tadi pilihan berita-berita yang spesial kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Sampai jumpa!